Barnabas itu siapa? Katanya saya. Siapa? Katanya saya. Gerejanya saya. Kok saya tahu itu gerejanya saya? Tahu lah. Tahu. Saya pernah ke gereja. Iya benar. Rindu ke gereja nggak? Iya. Rindu. Oke, baiklah. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Lintang tahu nggak Santo Barnabas itu siapa? Tahu. Siapa? Gerejanya kita. Oh, gereja. Kalau orangnya tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak Santo Barnabas itu siapa? Gereja. Tempat untuk berdoa. Kalau pernah dengar nggak kisah hidupnya Santo Barnabas itu siapa gitu? Iya. Tahunya cuma nama gereja. Halo Mbak Lintang. Halo. Ibu mau tanya, Iya. Barnabas itu siapa? Barnabas itu santo pelindung gereja. Barnabas adalah seorang Yahudi, lebih tepatnya keturunan Lewi yang berasal dari Siprus, dan dia ini terkenal sebagai orang yang jujur. Kemudian hal yang luar biasa dari dia adalah dia menjual ladangnya, kemudian uang dari hasil penjualannya itu dia serahkan kepada rasul-rasul. Saat itu dia letakkan di depan kaki rasul-rasul. Kemudian dia jugalah yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul juga. Nah, saat itu dia pun meyakinkan orang-orang bahwa Paulus, atau yang lebih dikenal dengan Saulus pada masa itu, yang terkenal menganiaya pengikut Yesus, sudah bertobat dan menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Menurut saya, Barnabas adalah seorang Rasul Kristus yang rendah hati, serta tidak khawatir untuk berbagi tugas dan tanggung jawabnya dengan orang lain. Meskipun bukan salah seorang dari ke-12 rasul, Barnabas disebut juga sebagai rasul oleh Santo Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Hal ini dikarenakan sama seperti Rasul Paulus, Barnabas menerima suatu tugas perutusan khusus dari Tuhan. Barnabas adalah seorang Yahudi kelahiran Pulau Siprus. Namanya adalah Yusuf, tetapi para rasul memberinya nama Barnabas yang artinya anak penghiburan. Segera sesudah menjadi seorang Kristen, Santo Barnabas menjual segala harta miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Ia seorang yang lembut serta baik hati. Ia penuh semangat dalam membagikan iman dan cintanya kepada Yesus. Barnabas diutus ke kota Antiokhia untuk mewartakan Injil. Antiokhia adalah kota terbesar ketiga dalam kerajaan Romawi. Di Antiokhia-lah para pengikut Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan. Ia berpikir tentang Paulus dari Tarsus. Ia yakin bahwa pertobatan Paulus tulus adanya. Barnabaslah yang meyakinkan Santo Petrus dan komunitas Kristen. Ia meminta Paulus bergabung dan berkarya bersamanya. Barnabas seorang yang rendah hati. Ia tidak khawatir berbagi tugas dan tanggung jawab dengan orang lain. Ia tahu bahwa Paulus juga memperoleh karunia luar biasa untuk dibagikan, dan ia ingin agar Paulus memperoleh kesempatan untuk itu. Beberapa waktu kemudian, Roh Kudus memilih Paulus dan Barnabas untuk suatu tugas khusus. Tak lama sesudahnya, kedua rasul itu pun pergi melaksanakan tugas perutusan yang berani. Mereka menanggung banyak penderitaan dan bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun demikian, pewartaan mereka berhasil memenangkan banyak jiwa bagi Yesus dan gerejanya. Kelak, Santo Barnabas pergi dalam suatu tugas perutusan lain. Kali ini bersama Yohanes, Markus sepupunya.